Di sini saya Akmal Hasan Adrian dengan NIM 230102014. Teman saya Rizky Sahrul Mubarok dan satu lagi teman saya Novaldi Albifari akan mempresentasikan dampak sosial teknologi informasi terhadap ketimpangan sosial yang dimana sektornya adalah pendidikan dan globalisasi. Nah, sini ada pendahuluan definisi teknologi informasi. Teknologi informasi mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem komunikasi yang digunakan untuk menghasilkan penyimpangan proses dan mendistribusikan data. Ini memainkan peran penting dalam mengelola informasi di berbagai sektor termasuk pendidikan. Relevansi dalam masyarakat. Teknologi informasi sangat relevan dalam masyarakat saat ini karena meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi dalam pendidikan dan pekerjaan. Dengan kemajuan teknologi, informasi dapat mudah diakses dengan cepat untuk mendorong pembelajaran dan inovasi. Pengenalan sektor pendidikan. Sektor pendidikan mengalami transformasi besar-besaran berkat teknologi informasi, seperti pembelajaran online dan platform pendidikan digital. Ini membuka peluang baru bagi pelajar di berbagai latar belakang untuk belajar secara fleksibel. Tema utama presentasi kali ini adalah tiga tema dalam presentasi untuk meliputi dampak informasi terhadap akses pendidikan, ketimpangan digital, dan perubahan metode pengajar yang akan dibahas lebih dalam di bagian berikutnya. Dewan Pustaka. Hasil analisis dari berbagai etikal penelitian menunjukkan bahwa teknologi informasi telah mengubah cara untuk mengakses pendidikan, khususnya melalui pembelajaran daring. Hal ini membuktikan peluang bagi banyak siswa, tetapi juga menciptakan kesenjangan bagi mereka yang tidak memiliki akses internet yang memadai. Dan selanjutnya ada dampak sosial. Penelitian menunjukkan bahwa dengan latar belakang ekonomi yang lebih rendah, sering tertinggal dengan akses teknologi ke pendidikan dibandingkan dengan siswa yang mampu. Ini mempengaruhi peningkatan ketidaksetaraan sosial dalam hasil belajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah ketidakseimbangan sosial di sektor pendidikan. Sekitar 82,2% siswa di perkotaan memiliki akses internet dibandingkan dengan hanya 70,56% di pedesaan. Karena ini ketidaksetaraan memperparah kesenjangan dalam pencapaian akademik siswa-siswa. Lalu masuk kepada tren globalisasi dalam pendidikan. Globalisasi juga telah mendorong integrasi teknologi dalam pendidikan dengan banyaknya kursus internasional dan kolaborasi antar negara. Meski demikian, hal ini juga menciptakan tantangan bagi sistem pendidikan lokal yang mungkin tidak siap untuk bersaing secara global. Masuk kepada studi kasus.
Contoh nyatanya yaitu dari penggunaan teknologi informasi dalam pendidikan adalah adanya e-learning yang diimplementasikan di berbagai negara seperti di Kenya, misalnya penggunaan platform pembelajaran daring telah meningkatkan akses pendidikan di daerah terpencil. Lalu selanjutnya adalah dampak positif dari teknologi informasi. Jadi teknologi informasi ini eh, memungkinkan akses lebih besar terhadap sumber belajar. Jadi para siswa dan mahasiswa dapat mengakses lebih banyak eh, pembelajaran maupun eh, e-course atau e-learning di sosial media yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya, untuk dampak negatif dari teknologi informasi, yaitu dapat eh, mendapatkan ketergantungan pada teknologi, dapat memperburuk juga kesenjangan sosial. Siswa dari latar belakang ekonomi rendah seringkali tidak memiliki akses yang sama pada perangkat dan koneksi internet, mengakibatkan mereka tertinggal dalam pembelajaran. Lalu untuk kontribusi dari teknologi informasi itu eh, teknologi informasi berkontribusi juga pada peningkatan proses pembelajaran dan pengajaran, membuka akses pengetahuan bagi banyak orang, namun juga harus diimbangi dengan kebijakan yang mendukung pemerataan akses pada teknologi informasi itu sendiri. Untuk eh, penjelasan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Novaldi Algifari. Akses teknologi. Akses ke teknologi menjadi penentu utama kesuksesan pendidikan berbasis IT. Keterbatasan infrastruktur dan biaya dapat menjadi penghalang yang signifikan bagi siswa di daerah. Kesenjangan digital. Kesenjangan digital terkait dengan perbedaan akses dan penggunaan teknologi informasi antara individu atau kelompok. Dalam pendidikan, ini akan dibuat dengan orang-orang yang memiliki akses ke peralatan teknis dengan menciptakan dua kelas pembelajaran. Dalam hasil, kebijakan pendidikan memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan pengguna teknologi informasi. Pemerintah harus mengambil langkah proaktif untuk memastikan akses yang adil ke semua siswa, terutama di daerah terpencil. Baik, kesimpulan dari penjelasan yang kami bawakan adalah teknologi informasi meningkatkan aksesibilitas pendidikan, namun juga memperluas kesenjangan digital dan menciptakan ketidaksetaraan antara mereka yang mengakses dan mereka yang tidak. Hasilnya menunjukkan bahwa teknik ini mempromosikan peluang pelajar, tetapi masih ada tantangan besar dalam distribusi sumber daya di daerah miskin dan pedesaan.
solusi dan saran. Pihak berwenang perlu meningkatkan infrastruktur teknologi di daerah terpencil dan menyediakan pelatihan untuk mengurangi kesenjangan digital. Selain itu, perlu adanya kebijakan yang mendukung integrasi teknologi dalam kurikulum yang dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.